Halo adik-adik. Halo. Mas Lina, selamat pagi. Pagi, Lase. Oke, hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKT Gloria Cakranegara. Kakak mengucap syukur, kakak masih diberikan kesehatan, Mas Lina diberikan kesehatan, Mas Dimas diberikan kesehatan. Dan Lose Dimas berharap kalian juga dalam kesehatan yang baik-baik saja. Yuk, saat ini Lose Dimas mau ajak kalian bangkit berdiri, keluar dari tempat duduknya, atau bangun dari tempat tidurnya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan nantinya. Yuk, kita mau nyanyi, Ku masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Mas Lina, kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lose aja kalian mau melipat tangan, kita menutup mata, kita menundukkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang sudah boleh kami terima. Itu semata-mata hanya karena kasih dan karunia-Mu. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, Mas Dina, Mas mau tanya. Kita mau tes anak-anak itu. Masih ingat gak ya ayat hafalannya minggu lalu? Ayo, Mas Dina masih ingat dah? Dari mana? Ingatnya itu ya satu apa ya, 1 Petrus berapa ya, Lose? Nah, yuk. Ingat nggak kalian? Ingat gak? Oke, kita mau ulang sekali lagi ayat hafalan kita minggu lalu yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Yuk kita mau baca sama-sama. Siapkan Alkitabnya. Yang di rumah yang punya Alkitab, kalian bisa buka dari 1 Petrus 1 ayat 14a. Oke. Sudah ketemu? Oke. Mas Dimas akan bacakan buat kita semuanya. 1 Petrus 1 ayat 14a yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, minggu lalu, kenapa ya kita kok harus menghafalkan ayat hafalan minggu ini? Ayat taat ini? Masih ingat tak ceritanya? Lose ingat. Mungkin adik-adik yang di rumah juga ingat, Lose. Ya? Ingat. Teman-teman Pasti ingat. pasti ingat ya? Iya, pasti mereka ingat. Ya, Mas Dimas juga ingat. Minggu lalu kita bercerita tentang ketaatan Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebenarnya ingin tidak mengikuti jalan salib. Tetapi karena dia taat kepada perintah Bapaknya, maka dia harus mengikuti jalan salib. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke? Nah, kita siap? Kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Kalian sudah siap enggak? Siap. Oke. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Mas Lina. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Kita ulang sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami telah memuji Tuhan, kami telah meninggikan Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berkati Yoselina yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau menolong dia sehingga firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Tolong kami Tuhan, karena kami tidak akan mampu tanpa Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kalian duduk dengan tenang, kalian perhatikan, kalian siapkan Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hatiku sangat sedih karena 2 hari yang lalu Tuhanku, guruku, sahabatku disalibkan. Oh, hatiku sedih. Aku tidak bisa mempersiapkan penguburannya dengan layak karena hari sudah menjelang Sabat. Hari ini Sabat telah selesai. Aku hendak meminyaki tubuh Tuhanku. Aku sudah mempersiapkan minyak untuk meminyaki tubuh Tuhanku. Aku hendak ke kubur Tuhanku. Tapi bagaimana aku akan menggulingkan batu di depan kubur itu? Karena aku lihat 2 hari yang lalu kubur itu ditutup dengan batu yang sangat besar dan dijaga oleh prajurit Romawi utusan Pilatus. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam kubur itu? Kita lihat saja nanti. Sekarang aku akan membawa minyak ini untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Ke kubur Tuhan Yesus. Yuk, ke kubur Tuhan Yesus yuk.
murid-murid yang lain pergi ke kubur Yesus. Dan perlahan aku pun berjalan menuju kubur itu. Di tengah jalan hatiku sangat sedih. Aku menangis. Tuhanku tidak pernah berbuat jahat. Tidak pernah sekalipun ia berbuat buruk. Dia disalibkan 2 hari yang lalu. Dia dihina. Dia diolok, dicaci maki. Dimahkotai duri. Lambungnya ditusuk oleh tombak. Tangannya dipaku, disalib yang kasar itu. Oh, sungguh menderita Engkau Tuhan. Namun tidak ada caci maki keluar dari mulutnya. Tidak ada amarah keluar dari mulutnya. Tidak ada kebencian terpancar dari wajahnya. Oh, sungguh baik Engkau Tuhan. Bahkan kata-kata terakhir dari Engkau adalah meminta ampun kepada Bapa untuk orang-orang yang menyalibkan Engkau Tuhan. Oh. Siapa dalam kubur? Ada orang. Ada 2 orang. Wajahnya berkilauan. Bajunya juga berkilauan. Ada malaikat. Ada 2 orang malaikat. Yang satu di sebelah kepala tempat Yesus dibaringkan. Yang satu lagi di sebelah kaki tempat Yesus dibaringkan. Lalu salah satu dari malaikat itu berkata kepadaku, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana tubuhnya diletakkan. Saat aku menengok ke belakang, aku melihat ada seorang laki-laki yang kukira adalah penunggu taman ini. Dan kupikir mungkin dia tahu di mana tubuh Tuhanku diletakkan. Atau barangkali dia yang mengambil tubuh Tuhanku. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepadaku, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" "Tuanku, jika Tuhan yang mengambil tubuh Tuhanku, beritahukan kepadaku di mana engkau meletakkan tubuhnya supaya aku dapat mengambilnya." Lalu tiba-tiba dia menyapaku, "Maria." Aku tahu sapaan itu. Aku kenal suara itu. Dia adalah Tuhan Yesus. Kemudian aku tersungkur. Aku memeluk kaki Tuhan Yesus. Lalu aku berkata, "Guru, guru." Lalu ia pun menyuruh aku untuk pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain tentang peristiwa ini. Lalu aku pun bergegas untuk menceritakan peristiwa ini kepada murid-murid yang lain. Aku bergegas, aku harus bergegas. Aku harus bergegas. Tiba-tiba aku teringat tentang yang Tuhan Yesus katakan kepadaku. Dia pernah mengatakan begini kepadaku, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Oh, Tuhan sudah hidup. Dia hidup, dia tidak mati lagi. Kuburnya sudah kosong, dia sudah hidup. Oh, haleluya. Puji
Puji Tuhan, aku hendak memberitakan ini kepada murid-murid yang lain. Aku akan menceritakan, aku akan menceritakan murid kepada murid-murid yang lain. Ya, Tuhanku hidup. Aku akan menceritakan bahwa Dia hidup. Aku sudah melihat Dia. Aku sudah melihat Dia. Dia tidak mati. Dia hidup. Dia hidup. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Aku akan menceritakan kepada semua orang, kepada setiap orang yang aku jumpai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak mati. Dia hidup. Hidup buat kita. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira kalian tahu tidak siapa tokoh yang diperankan oleh Roselina tadi? Ya, dia adalah Maria Magdalena yang pagi-pagi benar pada hari setelah Paskah dia ingin pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki Tuhan Yesus. Tapi dia sudah mendapati kubur kosong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan begitu Maria Magdalena tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia tidak berdiam diri. Dia segera berlari dan memberitahukan kabar sukacita ini, kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Supaya murid-murid yang lain juga tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, kalian tahu kisah ini tadi diambil dari kitab mana? Ya, kisah ini tadi diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-11. Nanti kalau kalian di rumah, kalian punya banyak waktu, kalian bisa buka Alkitab kalian dan membaca dari Injil Yohanes 20 ayat yang ke-11. Nah, kira-kira apa aplikasi yang Tuhan inginkan setelah kalian mendengar cerita tentang Maria Magdalena ini? Ya, Tuhan Yesus ingin kalian memiliki sikap seperti Maria Magdalena yang begitu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, memberitakan kepada murid-murid dia. Tuhan Yesus ingin kalian juga memberitakan cerita tentang kematian Tuhan Yesus, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Kepada siapa? Kepada kawan-kawan kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi? Kepada keluarga kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Caranya bagaimana? Mungkin kalian berkata, Rosel, aku tidak bisa. Kalian bisa melakukannya. Kalian punya handphone, kalian punya HP, smartphone yang bisa ada cerita-cerita. Kalian bisa bagikan cerita-cerita itu kepada teman-teman. Kalian bisa melihat cerita-cerita tentang Tuhan Yesus di YouTube dan kalian bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari Paskah. Apa artinya? Hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati dan hari ini dia bangkit untuk mengalahkan maut sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Roselina akan undang Roselina untuk kita nyanyikan. Apa Roselina? Kita menyanyikan apa? Kita nyanyikan Anak Allah. Anak Allah Yesus namanya. Dia sudah bangkit. Dia menyembuhkan dan menyucikan kita. Kita nyanyi sambil bertepuk tangan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku.
kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulang sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mati. Tapi bukan hanya mati, tetapi Engkau hari ini Engkau bangkit Tuhan. Engkau menang atas kuasa iblis. Engkau menang atas kuasa setan. Dan tak kala kami percaya kepada Engkau Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau ingin Tuhan kami seperti Maria, yang setelah mengetahui akan kebangkitan-Mu, tidak berdiam diri, tapi memberitahukan kepada murid-murid. Dan kami rindu Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang cerita tentang kematian dan kebangkitan-Mu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Siapkan ayat Alkitabnya. Kita akan membaca dari Markus 16 ayat 15 yang merupakan ayat hafalan untuk kita minggu ini. Markus 16 ayat 15 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya dimasakkan ulang sekali lagi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil kepada